Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil wakalati, menjelaskan tentang bab wakalah atau perwakilan. Bisa dibaca wakalah, bisa dibaca wikalah. Artinya at-tafwid, menyerahkan. Menurut istilah artinya seseorang menyerahkan sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain, sesuatu yang bisa digantikan oleh orang lain pada saat dia masih hidup. Itu namanya wikalah atau wakalah. Tapi kalau orang itu sudah mati kemudian dikerjakan, namanya iso. Jadi tidak termasuk wakalah. Wa kullu majazin, wa kullu majaza, dan setiap apapun yang bisa dilakukan lil insani oleh manusia, at-tasarrufu, tasarrufnya, fihi itu binafsihi, dengan dirinya, jaza maka bolehlah baginya, ay wakala untuk mewakilkan, au yatawakkalu fihi atau menerima perwakilan. Apapun yang bisa dilakukan oleh orang oleh dirinya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi tidak sah mewakilkan kepada seorang anak-anak yang belum balik atau orang gila, baik menjadi wakil atau mewakilkan. Syaratnya barang yang diwakilkan itu yang pertama dapat digantikan. Maka tidak sah wikalah atau wakalah dalam ibadah badaniyah. Saya ker malas sholatnya, coba wakilan gua ente. Wah, itu bisa. Sholat diwakilan. Illal hajj, kecuali haji dan membagikan zakat umpamanya. Jadi kalau yang diwakilkan itu adalah ibadah badannya, tidak sah. Ibadah badannya ya seperti sholat subuh para uyang lah ya, kurang sare pentingnya ya teh, terus wakilannya kuneng ya, tidak bisa. Sholat masing diwakilkan oleh istri atau diwakilkan anak-anak ke bapakna, geus sejang geus tuku doriweuh ke masjid lah, wakilan ke bapaknya mah salah. Jadi ibadah badan nihmat teu bisa diwakilan. Menjual di sini sudah menjual abid, menjual abid itu apa ya? Menjual budak yang akan dimilikinya, atau mewakili menolak perempuan yang akan dinikahinya, batolak maka batal. Kita dapat perwakilan, kita diwakilkan ya, nerima perwakilan, tapi barangnya mau kita beli, itu enggak sah. Untuk menolak perempuan, tapi perempuan itu mau dinikahi sama dianya, nggak bisa. Konteks sekarang perwakilan itu ya berarti modelnya model surat kuasa gitu, mewakilkan, menguasakan. Itu penguruskan ya perceraian orang, pengacara nanti oke, cina. Tapi itu si pengacara ini niatnya udah jandanan kayak kurang jandanan. Waduh udah kesana. Sengaja gitu. Nanti randana kurang.
Itu menang. Wal wakalatu, dan perwakilan itu, wakalah itu akdun jaizun, akad yang dibolehkan. Walikulli minhuma, maka bagi setiap perwakilan dari dua orang itu, fashuha, boleh membatalkan wakalah mata sya'a, kapanpun dia mau. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, wa tanfasikhu, dan boleh membatalkan bi mau, dan batal, wa tanfasikhu, dan batal bi mauti ahadihima, karena matinya atau dengan matinya salah satu dari keduanya, yaitu orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan, yang menerima wakil. Oke. Jadi wakalah kan ada dua pihak, yang mewakilkan dan yang ada yang mewakilkan, ya, mewakilkan, diwakilkan. Bagaimana tuh? Iya, diwakilkan itu. Atau misalkan orangnya gila atau caleng epilepsi gitu. Wal wakilu, dan wakil itu aminun, orang yang bisa dipercaya, fima yakbiduhu, dalam barang yang diterimanya, wa fima yasrifu, dan dalam barang suatu yang membelanjakannya. Wala yadmanu, dan tidak ada jaminan, beban ganti rugi, illa bit tafriti, kecuali karena ceroboh. Itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyabi'a, bertransaksi, wa yashtariya, atau membeli, illa bisalah satu syara'ita, kecuali dengan 3 syarat. An yabi'a, yang pertama membeli bisamanil misli, dengan harga umum, harga standar. Wa ayyakuna, dan ada transaksi itu nakdan, kontan. Jadi jangan kredit, jangan. Binakdil baladi, dan yang ketiga dengan mata uang yang berlaku pada negara itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yabi'a min nafsihi, membeli dengan dirinya, dari dirinya. Ini penjelasannya. Orang mewakilkan, ini tolong jualin nih rumah saya, tapi nama mewakilkan, tapi dia yang beli, yang nggak sah gitu. Jadi barangnya dibeli sendiri, nggak sah. Atau dibeli sama anaknya yang masih kecil, yang nggak sah juga. Ngapain ada perwakilan? Ya udah beli aja. Jadi bukan wakalah maksudnya. Itu bukan wakalah maksudnya. Wala yukirra, dan tidak boleh melakukan ikrar atau pengakuan ala muwakkilihi, kepada orang yang mewakili, illa biidnihi, kecuali dengan izin yang mewakilkan. Itu. Misalkan ada sengketa
ada tanah sengketa. Kemudian orang nyuruh seseorang untuk memberi atau menjadi kuasanya, itu tidak sah. Dia melakukan sumpah, itu ikrar. Sumpah ini punya saya, itu nggak boleh, nggak sah. Kecuali emang dia sudah diizinkan. Tapi kalau sengketa itu tidak sah, orang yang mewakilkan itu nggak sah untuk melakukan ikrar. Tapi harus orang yang si empunya tadi itu yang bersangkutan. Ya kan dia yang tahu sejarah gimana. Itu. Nah, jadi seperti itu. Ini tentang perwakilan. Jadi di dalam syariat ini bahwa kita boleh mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita juga bisa melaksanakannya, cuman karena ada sesuatu hal kita kemudian mewakilkan. Biasanya bentuknya dalam surat penguasaan atau surat kuasa. Jadi boleh, ya pangjualkan tanah saya yang belah dituju. Kita menang ngajualkan. Tapi ngajualkan teh berarti lain menang ngajual, terus yang manehna tetap mengajualkan. Namanya mengajualkan berarti kayak aya komisina, boleh aja, tergantung kesepakatan. Atau suruh ngurus sesuatu, penguruskanlah pajak, ibadah waktu ya, mana diwakilkan yang surat kuasa. Jadi seperti itu wakalah. Tapi sekali lagi tidak bisa mewakilkan ibadah badaniyah, yaitu seperti sholat. Kalau haji mah boleh, dalam rangkaian haji boleh diwakilkan meskipun orangnya masih hidup, yaitu contoh dalam hal-hal misalkan yang bukan rukun haji. Misalkan dia sakit, bisa nggak diwakilkan untuk lontar jumroh? Bisa. Nah gitu wajib. Tapi namun dina rukun-rukun mah tuh bisa. Haji itu boleh diwakilkan hal-hal yang bukan rukun. Kalau yang rukun mah nggak bisa. Misalkan dia harus ada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, harus walaupun sakit. Ini kan yang masih hidup judulnya kalau wakalah itu. Kalau yang mewakilkannya sudah mati bukan wakalah namanya, isom. Jadi seperti itu. Zakat gimana zakat? Zakat juga boleh diwakilkan, tapi bukan mengeluarkan zakatnya, ngebagiinnya. Ngebagiinnya boleh mewakilkan, yaitu ke panitia zakat. Yang ngebagiinnya biarin panitia zakat, enggak kita langsung. Itu boleh. Tapi bukan ngeluarinnya. Ngeluarin zakat enggak usah diwakili. Harta hasil kita. Nah, gitu. Jadi jangan salah paham, udah bisa diwakilkan haji dan zakat. Jadi haji bisa diwakilkan pada hal-hal yang memang bisa diwakilkan, yaitu yang bukan rukun misalkan, bisa diwakilkan. Itu tadi kayak seperti lontar jumroh boleh diwakilkan, ya kan? Lontar jumroh itu kan tidak termasuk rukun haji, tapi wajib haji. Seperti itu.